Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab ke baru ya, yang kedua mengenai ekonomi internasional. Kita akan mencoba membahas mengenai soal uji pemahaman mengenai perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional muncul seiring dengan perkembangan globalisasi yang berpengaruh terhadap semua sektor. Perdagangan internasional adalah secara umum yang namanya perdagangan internasional itu merupakan proses tukar menukar ya. Tukar menukar atau jual beli barang atau jasa yang melibatkan dua negara atau lebih. Nah, dari option pilihannya yang paling mendekati benar adalah yang D. Jelas ya, yang D. Kemudian yang kedua, berikut yang bukan manfaat dari perdagangan internasional. Memperoleh devisa itu merupakan manfaat, mempercepat alih teknologi manfaat, memperluas kesempatan kerja manfaat juga, kemudian meningkatkan kualitas konsumsi itu juga termasuk manfaat. Ya, yang bukan manfaat dari perdagangan internasional adalah menstabilkan tingkat valuta asing. Kemudian yang ketiga, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor pendorong itu maksudnya faktor yang membuat adanya perdagangan internasional. Itu apa saja? Nah, selera. Nah, tentunya merupakan faktor. Perbedaan sumber daya alam itu juga merupakan faktor. Ya, contohnya Indonesia kaya akan batu bara. Tiongkok itu kekurangan batu bara, sedangkan PLTU-nya masih menggantungkan batu bara. Sehingga apa? Sehingga Tiongkok itu mengimpor batu bara dari Indonesia. Jadilah ada perdagangan. Kemudian stabilitas kurs bukan ya, penghematan biaya produksi. Nah, ini juga termasuk faktor pendorong. Maksudnya apa? Jadi kecenderungan dari sebuah perusahaan-perusahaan skala internasional ya, mereka itu akan memilih tempat di mana faktor-faktor produksi itu berbiaya murah. Ya. Dalam artian apa? Misalkan mau beli bahan baku CPO ya. CPO itu kan penghasil CPO, crude palm oil ya, atau minyak kelapa sawit yang belum diolah menjadi minyak goreng ya. Itu kan penghasil yang pertama itu adalah mati. Penghasil yang utama itu adalah Malaysia dan Indonesia ya. Nah, otomatis untuk misalkan dari Uni Eropa gitu. Uni Eropa kan pasti juga butuh minyak goreng kan. Nah, mereka pasti akan memilih apakah mau mengimpor dari Indonesia atau dari Malaysia. Nah, itu dengan apa? Dengan pertimbangan penghematan biaya produksi. Dalam arti mereka akan memilih negara yang harga CPO-nya paling murah. Nah, itu salah satu contoh penghematan biaya produksi. Gitu ya. Jadi, jawabannya adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 ada di situ, yaitu yang B. Kemudian yang keempat, terjadinya perdagangan internasional disebabkan oleh keunggulan yang dimiliki masing-masing negara dalam produk yang dihasilkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori keunggulan. Nah, di sini kata kuncinya adalah keunggulan ya. Nah, berarti masing-masing keunggulan masing-masing yang dimiliki negara itu adalah sesuai dengan teori keunggulan mutlak ya. Kemudian yang kelima, dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan karena perbedaan keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan tersebut merupakan pendapat dari David Ricardo ya. Jadi setiap negara itu masing-masing punya keunggulan. Keunggulan itu maksudnya produk andalan. Seperti halnya Indonesia. Indonesia itu kan produk unggulannya adalah CPO, kemudian batu bara, ya kan? Kemudian kalau China itu produk unggulannya adalah
mesin-mesin manufaktur, ya kan? Kemudian kalau Singapura itu produk unggulannya adalah jasa-jasa keuangan. Pariwisatanya juga maju pesat di sana. Nah, itu adalah salah satu contoh produk unggulan atau keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Sehingga dari masing-masing keunggulan itu nanti negara, pihak yang merasa kurang memiliki suatu produk yang diunggulkan negara lain, mereka bisa mengimpor. Lanjut ke yang B, bagaimana perdagangan internasional dapat menyebabkan harga menjadi stabil. Nah, contohnya seperti ini. Indonesia aja, kasus yang tidak perlu kasus di Indonesia saja ya. Beras itu kalau pada musim kemarau itu adalah kecenderungannya adalah menjadi naik. Walaupun dalam kenyataannya beras itu, harga beras ya HPP ya. HPP beras itu sudah dipatok oleh pemerintah. Jadi harga pokok beras, produksi beras itu sebenarnya sudah dipatok oleh pemerintah. Namun semakin hari semakin ke sini, karena yang namanya iklim itu tidak menentu, mengakibatkan apa? Hasil panen di dalam negeri itu berkurang. Karena apalagi kalau musim kemarau, karena padi itu kan rakus air ya, butuh banyak air. Nah, mengakibatkan apa? Kalau misalkan di dalam negeri produksi berasnya kurang, otomatis kan harga beras naik. Harga beras naik. Iya kan? Ini biasanya pada musim kemarau atau musim tidak panen. Nah, kalau harga beras naik, solusi dari pemerintah bagaimana? Solusinya agar beras tetap terjangkau kan impor mesti. Nah, pasti impor beras. Harapannya apa? Harga beras stabil lagi. Seperti itu. Nah, impor beras ini kan merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional. Seperti halnya Indonesia itu kan biasa langganan impor beras dari mana? Dari Vietnam, dari Thailand. Nah, itu adalah mekanisme bagaimana perdagangan internasional itu dapat menstabilkan harga. Dengan kata lain, kelangkaan suatu barang di dalam negeri yang mengakibatkan harga naik atau melambung dapat distabilkan dengan cara mengimpor barang dari luar negeri yang harganya murah dan kemudian dipasarkan di dalam negeri. Dengan harapan apa? Dengan harapan harga menjadi stabil. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian LC ini. LC merupakan alat pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Jelaskan mekanisme pembayarannya. Nah, ini mudah saja ya. Mekanisme LC itu mekanisme letter of credit ya. Yang pertama adalah importir mengajukan aplikasi LC pada bank devisa di negaranya. Devisa di negaranya. Nah, kemudian selanjutnya nomor kedua, nah bank devisa ini nanti dikatakan sebagai opening bank ya, opening bank. Nah, selanjutnya opening bank akan mengirim surat LC melalui bank koresponden. Yang ada di negara eksportir. Ini
yang ada di negara eksportir. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari bank eksportir ini akan membuka LC. Nah, kemudian setelah menerima LC, ini konteksnya nanti di eksportir ya. Setelah menerima LC ya, ini konteksnya adalah eksportir. Eksportir akan mengirimkan barang ke importir atau ke pembeli. Importir. Nah, kemudian setelah pemeriksaan ya, kan dikirim. Setelah pemeriksaan oleh advising bank, kemudian dikirim ke opening bank ya, opening bank ke opening bank. Nah, opening bank itu yang di tempatnya importir tadi ya. Dan setelah itu melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran ya sudah. Kemudian yang kelima adalah dan setelah itu melakukan pembayaran ke advising bank. Nah, kemudian setelah membayar semua kewajiban atau sejumlah yang dibayarkan, kemudian proses dari pembayaran ini nanti kemudian akan diteruskan ke pembayaran, dari opening bank ya, diteruskan ke bank koresponden. Nah, kemudian baru bisa dicairkan oleh eksportirnya. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kenapa LC itu lebih diminati dalam konteks pembayaran di perdagangan luar negeri? Itu karena sifatnya yang lebih aman ya. Si penjual lebih aman, tidak dibohongi oleh si pembeli. Kemudian pembeli itu juga aman dari penjual. Jadi manakala dia bayar, tapi barang juga tetap datang karena semuanya melewati proses pengecekan atau pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh advising bank tadi. Gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.